Adik mahasiswa, kita bertemu lagi. Kali ini dalam kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Karena masa saat ini masih belum berlalu dari masa pandemi COVID-19, maka untuk semester ini kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid masih harus berlangsung melalui pembelajaran online. Sebelum kita mulai kuliah tentang teknologi sediaan liquid dan semi-solid, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan Anda terima dalam satu semester ini dan apa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah Anda selesai dalam satu semester ini mengikuti perkuliahan teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Jadi dalam kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid, Anda akan mendapatkan materi tentang rancangan bentuk sediaan. Jadi nanti Anda akan pada akhirnya nanti akan bisa memilih mana yang lebih tepat untuk suatu zat aktif, apakah mau didesain menjadi sediaan sirup atau suspensi atau sediaan semi-solid. Lalu bagaimana garis besar formulasi sediaan liquid dan semi-solid? Jadi eksipien apa saja yang sebaiknya dipilih, bagaimana cara memilihnya, apa pertimbangannya, nanti kita akan pelajari bersama. Lalu hubungan antara rute atau cara pemberian dengan bentuk sediaan dan tahapan-tahapan pengembangan sediaan. Lalu bagaimana kita melakukan preformulasi. Lalu eksipien apa saja yang bisa dipilih, sistem peralatan dalam pembuatan sediaan, lalu formulasinya, cara pembuatannya, dan juga evaluasi sediaan. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat Anda capai setelah Anda satu semester ini mempelajari kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid, yaitu memahami dan melakukan prinsip dasar dan penerapan teknologi dalam pengembangan produksi sediaan liquid dan semi-solid yang aman, efektif, stabil, dan acceptable. Dalam kuliah teknologi liquid semi-solid ada 12 bahan kajian yang dapat Anda terima. Yang pertama adalah dasar pemilihan bentuk sediaan dan konsep preformulasi untuk sediaan liquid dan semi-solid. Lalu diikuti bagaimana kita bisa memformulasi sediaan larutan, suspensi, emulsi, dan liquid lainnya ya, bagaimana konsep evaluasi sediaan liquid. Jadi dalam perkuliahan sampai dengan UTS, titik berat perkuliahan adalah tentang sediaan liquidnya. Sementara setelah UTS sampai dengan UAS nanti, kita akan belajar lebih ke area semi-solidnya. Sebelum sampai ke formulasi sediaan semi-solid, Anda akan terlebih dahulu mempelajari atau mengingat kembali tentang anatomi kulit dan proses masuknya obat ke dalam kulit. Tentang anatomi kulit semestinya sudah pernah Anda dapatkan dalam kuliah anatomi fisiologi manusia. Jadi, dalam kuliah teknologi sediaan liquid ini hanya sekedar refresh dan ada sebagian penekanan anatomi kulit bagian mana yang berhubungan erat dengan proses formulasi. Untuk sediaan semi-solid nanti Anda akan mempelajari salep, krim, pasta, gel yang sepertinya sudah pernah Anda dapatkan dalam kuliah preskripsi. Hanya saja perbedaan antara preskripsi dengan teknologi sediaan ini, kalau preskripsi itu skalanya masih skala kecil ya, jadi yang biasa dilakukan di apotek ketika ada resep masuk, tetapi kalau yang kita pelajari dalam teknologi sediaan liquid dan semi-solid ini lebih ke skala industri. Jadi mungkin ada hal-hal yang sama, eksipiennya kurang lebih juga sama, tetapi pertimbangan pemilihan eksipien dan proses pembuatannya mungkin ada perbedaan nantinya. Lalu dalam teknologi sediaan liquid semi-solid ini, kita juga akan belajar bagaimana evaluasinya, lalu bagaimana strategi pengembangan sediaan agar
zat aktif ini lebih tinggi khasiatnya setelah dihantarkan masuk ke dalam sirkulasi sistemik jika obatnya memang dikehendaki secara sistemik. Jadi mungkin nanti Anda akan dapatkan bagaimana cara meningkatkan penetrasi obat agar lebih mudah menembus kulit, apa saja yang bisa Anda tambahkan dalam formula, dan seterusnya. Dalam kuliah liquid semi-solid ini, Anda juga akan mendapatkan sediaan yang ambigu, jadi sediaan yang tidak sepenuhnya cair dan tidak sepenuhnya semi-solid, yaitu sediaan aerosol dan sediaan suppositoria. Ya, sediaan aerosol ini masih ada kandungan gas di dalam sediaan, jadi areanya masih area abu-abu ya, mau dibilang sediaan liquid, masih ada gasnya di situ, tidak murni liquid. Lalu suppositoria, menurut pengertiannya adalah sediaan padat, tetapi proses pembuatannya lebih mendekati sediaan semi-solid. Jadi, kita masukkan ke dalam bahan kajian untuk sediaan liquid semi-solid. Dari 12 bahan kajian dalam teknologi sediaan liquid semi-solid ini, Anda akan memperoleh semua materi ini dalam tim teaching. Jadi, tidak hanya saya yang akan mengajar, nanti Anda akan ketemu dengan Bu Lydia Ameliana, lalu juga Bu Lina Winarti, Pak Eka, dan saya. Untuk semester ini yang menjadi penanggung jawab mata kuliah, untuk kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid adalah saya. Tetapi jika praktikumnya, penanggung jawab untuk praktikum teknologi sediaan liquid semi-solid adalah Bu Lydia. Jadi Anda punya masalah yang berkaitan dengan perkuliahan, silahkan ke saya. Tetapi jika masalah Anda berkaitan dengan praktikum atau Anda punya pertanyaan tentang praktikum, silahkan ke Bu Lydia. Ini ada 3 contoh buku yang bisa jadi acuan. Sebagian besar materi perkuliahan berasal dari sini, tetapi Anda bebas untuk belajar dari mana saja. Mau memperkaya pengetahuan Anda menggunakan pustaka apa saja, silahkan. Jadi ini adalah minimalnya yang dibaca. Silahkan Anda melengkapi pengetahuan Anda dengan pustaka yang lain. Dalam kuliah ini, walaupun secara online, kita tetap melakukan proses penilaian seperti halnya kuliah reguler. Jadi tetap ada penugasan, lalu tetap ada UTS dan UAS. Jadi diingat baik-baik ya, bukan sekedar berapa persen Anda mengikuti perkuliahan. Kalau full ikut kuliah terus, bukan berarti otomatis dapat A. Tergantung dari bagaimana Anda mengerjakan tugas dan bagaimana Anda mengerjakan UTS dan UAS. Ya, itu tadi tentang garis besar kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Sekarang kita mulai masuk ya ke dalam materi. Dalam perkuliahan teknologi sediaan liquid dan semi-solid, endingnya nanti Anda diharapkan dapat membuat suatu sediaan obat. Nah, dalam sediaan obat ini, syarat yang paling penting adalah yang pertama adalah safety, yaitu tidak terjadi kenaikan bermakna dari toksisitas bahan aktif karena komposisi atau masalah inkompatibilitas, atau toksisitasnya terjadi karena proses produksi. Kok bisa ya ada toksisitas yang terjadi karena proses produksi? Ini misalnya ya, ketika kita merancang suatu sediaan, memformulasi, lalu kita memutuskan bahwa untuk proses pelarutan saya gunakan pemanasan, misalnya seperti itu. Anda lakukan pemanasan, ternyata zat aktifnya terurai karena adanya pemanasan. Dan hasil uraiannya itu, produk hasil peruraiannya ternyata bersifat toksis. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi prinsip pertama dalam pembuatan sediaan, yang pertama adalah unsur safety-nya terlebih dahulu. Jadi pastikan bahwa zat aktifnya sendiri sudah aman, lalu bahan tambahan yang dipakai juga harus aman,
proses yang digunakan selama proses produksi juga tetap harus menjamin bahwa semuanya dalam kondisi aman untuk digunakan. Syarat yang kedua adalah efektivitasnya, yaitu terjadinya reaksi molekuler zat aktif dengan reseptor dalam jumlah dan waktu yang telah diperhitungkan. Jadi, zat aktif yang sudah diketahui memiliki aktivitas terapeutik tertentu, setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan, sediaan tadi harus mampu menimbulkan aktivitas terapeutik. Jadi aktivitas terapeutik tidak boleh hilang ataupun berkurang setelah zat aktifnya diformulasikan. Ya, kalau aktivitasnya jadi hilang kan ya sia-sia gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa zat aktifnya tetap memiliki aktivitas terapeutik yang baik. Selanjutnya adalah acceptability, yaitu terjadinya kesesuaian dengan kebutuhan atau keinginan dari pengguna atau konsumen ya. Kalau dulu perhatian utama untuk pembuatan sediaan obat adalah harus aktivitasnya baik. Ya. Sekarang itu saja tidak cukup. Anda lihat di pasaran, sama-sama obat batuk, ada berapa banyak di pasaran? Ya, isinya sama semua, tapi yang beredar di pasaran ada banyak sekali. Lalu bagaimana konsumen memilih mana yang bakalan laris? Nah, sekarang yang dipilih oleh konsumen bukan hanya ini berkhasiat atau tidak, tetapi juga yang ini rasanya enak enggak? Yang ini flavornya apa ya? Rasa jeruk atau rasa stroberi? Saya lebih suka yang rasa ini. Ya. Jadi pertimbangan untuk memilih sediaan sekarang tidak hanya khasiatnya, tetapi juga bagaimana akseptabilitasnya. Apakah flavornya bisa diterima? Apakah tampilannya menarik? Dan seterusnya. Ingat, industri farmasi kita sebagian besar produknya adalah me too produk. Me too produk artinya sudah ada satu sediaan yang laris di pasaran, lalu hampir semua industri farmasi ikutan membuat sediaan yang kurang lebih sama. Ya, samanya nggak tanggung-tanggung, zat aktifnya sama, dosisnya sama, sampai flavor-flavornya juga mirip. Ya, jadi akhirnya persaingannya ketat sekali. Maka akseptabilitas ini adalah salah satu yang jadi pertimbangan ketika konsumen memilih sediaan. Selanjutnya adalah stability-nya, yaitu tidak terjadi perubahan bermakna dari semua karakteristik sediaan sampai dengan tanggal daluarsa atau expired date-nya. Ya, jadi obat ini selama proses penyimpanan sepanjang belum sampai waktu kadaluarsanya, semuanya harus kondisinya sama persis dengan setelah waktu diproduksi. Mulai dari warnanya yang terlihat ya secara kasat mata, warnanya harus sama, kejernihan sediaannya harus sama, dan seterusnya. Nah, masa daluarsanya ini berapa lama? Untuk sediaan obat, hampir semua sediaan obat waktu kadaluarsanya 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun ini harus tidak terjadi perubahan yang bermakna atau harus stabil. Nah, untuk sediaan liquida yang kita kenal bersama ada sediaan larutan, suspensi, dan emulsi dengan media atau pembawa yang berair ataupun yang tidak berair, atau medianya aqueous ataupun non-aqueous. Nanti kita akan pelajari bersama kapan kita pilih media yang aqueous dan kapan yang tidak berair atau non-aqueous. Nah, sebelum kita bisa memformulasikan suatu sediaan, kita harus melakukan studi praformulasi atau preformulasi. Ya, jadi beberapa pustaka menyebutnya sebagai preformulasi, tetapi beberapa pustaka lain menyebutnya sebagai praformulasi. Tinggal kebiasaan pengucapannya saja ya, mana yang lebih
disukai, mau praformulasi atau preformulasi sama saja. Yang dimaksud dengan preformulasi adalah tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif, di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Jadi, ini adalah studi yang harus kita lakukan sebelum kita bisa memutuskan saya formulasi sediaan ini dalam bentuk larutan atau suspensi dengan eksipien A, B, C, D dan cara pembuatan begini. Jadi ini semuanya dilakukan sebelum kita memformulasikan. Nah, studi praformulasi ini berpusat pada sifat fisika kimia zat aktif. Sifat fisika kimia. Ini semuanya sebenarnya sudah Anda pelajari dalam kuliah farmasi fisik. Jadi gunanya kuliah farmasi fisik ya di sini dalam studi preformulasi. Sebelum membuat formula sediaan obat, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan umum dalam praformulasi yang pertama adalah bentuk sediaan yang akan dibuat. Ada beberapa pilihan bentuk sediaan farmasi, mulai dari yang bentuk padat, antara lain ada puyer, tablet, kapsul, supo, atau yang setengah padat atau semi-solid, mau salep, pasta, atau krim, atau gel, atau yang berbentuk cair, dari larutan, suspensi, atau emulsi. Nah, pemilihan bentuk sediaan obat ini tergantung pada yang pertama adalah sifat fisika kimia dari zat aktif, yaitu terutama adalah bagaimana kelarutannya, ukuran partikel, lalu bagaimana sifat higroskopisitas, atau bagaimana reaksi fisika kimia yang mungkin terjadi, dan lainnya. Lalu kerja obat yang diinginkan. Apakah zat aktifnya diharapkan bekerja secara lokal ataukah sistemik? Untuk yang kerja secara lokal, kita bisa pilih sediaannya salep, krim, lotion, atau serbuk tabur. Sedangkan untuk yang kerja sistemik atau harus diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, maka kita bisa pilih sediaannya tablet, kapsul, pulveres, atau puyer, ataupun sirup. Nah, kalau yang kita pelajari teknologi sediaan liquid dan semi-solid ini, untuk yang sistemik ya kita bisa pilih sediaan cair yang secara peroral, atau kalau mau sediaannya semi-solid, kita harus gunakan sistem transdermal. Lalu dasar pemilihan bentuk sediaan yang berikutnya adalah umur dari konsumen atau umur dari pengguna sediaan. Untuk bayi dan anak-anak tentu saja yang lebih disukai adalah bentuk sirup. Sementara untuk dewasa umumnya yang lebih disukai adalah bentuk padat yang ringkas untuk dibawa, yaitu yang bentuknya tablet atau kapsul. Nah, kalau yang bentuk sediaan cair untuk dewasa, sirup tetap masih jadi pilihan, ya. Hanya saja antara anak-anak dan dewasa, flavor yang disukai ini ternyata berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kalau kita sudah masuk dalam kajian tentang formulasi. Selanjutnya adalah bahan tambahan atau eksipien. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi ini harus kompatibel dengan zat aktif dan bahan tambahan lain. Kita perlu bahan tambahan, ini terutama pertimbangannya adalah untuk mendapatkan bentuk sediaan yang diinginkan. Misalnya ya, kita perlu menambahkan pelarut kalau yang kita ingin buat adalah sediaan larutan. Kita butuh basis salep kalau yang kita inginkan adalah nantinya sediaannya berupa sediaan salep dan lainnya. Lalu yang kedua adalah
Untuk menjaga stabilitas dari zat aktif. Misalnya, kita butuh bahan pengawet atau kita butuh pengkelat misalnya. Jika ternyata zat aktifnya itu mudah terkatalisis oleh adanya ion-ion yang ada mungkin di dalam solvent dan lainnya. Atau misalnya kita perlu tambahkan antioksidan kalau zat aktifnya mudah teroksidasi dan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah bahan tambahan yang kita butuhkan untuk menjaga stabilitas sediaan. Nah, kalau yang ini yang paling banyak diperlukan adalah bahan pengawet. Lalu untuk kesediaan suspensi, kita butuhkan suspending agent. Lalu juga untuk sediaan emulsi, misalnya kita butuh suatu emulgator. Pertimbangan berikutnya adalah kenyamanan saat penggunaan. Kenapa kok kenyamanan itu perlu diperhitungkan? Karena ternyata kenyamanan ini mempengaruhi kepatuhan dari pasien atau kepatuhan dari konsumen. Jika obat berasa tidak enak atau tidak menyenangkan ketika proses penggunaan, maka konsumen akan enggan untuk menggunakan. Nah, kalau obatnya ini harus rutin digunakan terus-menerus ketika pasiennya tidak patuh, maka efek terapeutik yang diharapkan tidak akan tercapai. Lalu juga untuk mencapai kenyamanan saat penggunaan, kita membutuhkan bahan tambahan terutama yang bersifat korigen, yaitu korigen saporis, odoris, maupun koloris. Kalau misalnya rasa dari zat aktifnya atau rasa dari bahan obatnya tidak enak, maka kita tambahkan korigen saporis. Kalau baunya yang tidak enak, kita tutupi dengan korigen odoris. Kalau warnanya kurang menarik, kita bisa tambahkan korigen koloris sehingga akseptabilitas dari sediaan bisa meningkat. Lalu, untuk kenyamanan saat penggunaan, kita bisa memilih bentuk garam dari zat aktif. Misalnya, untuk obat-obat tertentu, misalnya ya ampicillin, amoxicillin, ini rasanya sangat pahit. Sementara bentuk garamnya yaitu ampicillin trihidrat atau amoxicillin trihidrat, rasanya relatif tidak pahit. Maka kita bisa pilih bentuk garam demi kenyamanan saat penggunaan. Lalu, pertimbangan berikutnya adalah kalau yang kita mau hasilkan, mau kita produksi adalah sediaan semi-solid, maka yang kita harus ingat bahwa sediaan semi-solid ini agar bisa nyaman digunakan, ini harus terasa halus teksturnya. Halus, mudah dioleskan atau daya sebarnya baik, tidak terlalu lengket dan tidak meninggalkan bekas noda pada pakaian. Ini yang diharapkan. Jadi ketika kita memformulasi, kita harus mengingat, ini loh, goalnya nanti bentuk sediaan semi-solidnya harus seperti ini. Maka saya harus pilih eksipien yang mana saja, lalu bagaimana proses pembuatannya. Pertimbangan umum untuk praformulasi berikutnya adalah kestabilan sediaan. Sediaan ini harus stabil selama proses penyimpanan, tidak menampakkan adanya tanda-tanda kerusakan. Tanda kerusakan yang paling umum ditemui pada sediaan obat yaitu perubahan warna, ada perubahan bau dan rasa, atau munculnya kristal, misalnya kristal tertentu pada permukaan sediaan. Kalau itu sediaan krim atau sediaan emulsi, yang paling sering terjadi adalah memisahnya air dan minyak. Ya, jadi terlihat terjadi pemisahan pada sediaan. Ini yang harus dihindari. Jadi, sediaan harus stabil selama proses penyimpanan. Untuk menjaga stabilitas
dari sediaan, maka kita perlu bahan tambahan tertentu, misalnya pengawet. Lalu juga pengemasannya harus tepat. Jadi, kalau zat aktifnya atau sediaannya tidak tahan terhadap cahaya, maka kita harus pilih bahan pengemas yang bisa melindungi dari cahaya. Misalnya pakai botolnya yang berwarna coklat atau botol yang gelap dan seterusnya. Lalu juga untuk menjaga kestabilan sediaan, dalam pembuatan sediaan, kita seringkali harus menyertakan leaflet yang berisi pemberian petunjuk tentang bagaimana cara penyimpanan yang benar, sehingga sediaan ini stabil sampai dengan tanggal expired date-nya. Pertimbangan preformulasi berikutnya adalah khasiat obat. Untuk menjaga khasiat dari obat atau khasiat dari zat aktif, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bentuk sediaan. Sebagai contoh misalnya, jika zat aktif tidak stabil dalam media air, maka sebaiknya tidak diformulasi dalam bentuk cairan dengan solvent berair atau solvent aqueous. Lalu juga bahan tambahan tidak boleh mengurangi khasiat dari zat aktifnya. Lalu juga harus disertai pemberian petunjuk bagaimana cara penggunaan yang benar. Berikutnya adalah sifat fisika kimia dari obat dan eksipien. Yang pertama adalah organoleptisnya. Organoleptis ini meliputi rasa, bau, dan warna dari zat. Rasa, bau, dan warna harus diketahui agar kita bisa menentukan bahan tambahan obat yang cocok. Ya, kita perlu tambahkan korigen saporis, ataukah odoris, ataukah koloris, atau semuanya. Lalu juga ketika memilih korigen ini tentu saja harus yang cocok, misalnya antara rasa dan warna. Jadi kalau kita sudah pilih rasa jeruk, maka warnanya yang dipilih mestinya juga warnanya orange. Kalau kita kasih flavor rasa jeruk tapi kita pilih pewarnanya merah, konsumennya bingung. Ini maunya rasa stroberi apa rasa jeruk ya? Gitu ya. Selanjutnya adalah sifat kimia fisika berikutnya adalah kelarutan. Terutama adalah kelarutan obat di dalam air. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya kelarutan obat di dalam air ini tinggi, maka kita lebih mudah untuk memformulasinya. Ya, kalau misalnya zat aktifnya mudah larut dan stabil dalam air, maka kita bisa memformulasikan dalam sediaan cair. Ya, ini jadi satu paket ya, mudah larut dan sekaligus stabil dalam air. Maka kita bisa formulasi menjadi sediaan cair. Kalau misalnya hanya mudah larut tetapi tidak stabil dalam air, nah ini jadi pertimbangan lagi nih masalah stabilitasnya. Ketika memformulasikan, bisakah kita menggunakan solvent non-aqueous sehingga sediaannya menjadi stabil. Tetapi kalau kita pilih medianya non-aqueous, tidak berair, apakah masih mudah untuk larut? Nah, ini jadi pertimbangannya agak panjang. Jadi, ini satu paket nih, zat aktif mudah larut dan sekaligus stabil dalam air. Maka kita mudah untuk memilih sediaannya menjadi sediaan cair. Bila bahan obat sukar larut dalam air tetapi diinginkan dalam bentuk cair, maka kita bisa pilih bentuk suspensi. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa obat sukar larut dalam air ini bukan yang tidak larut dalam air, tetapi yang sukar larut. Kalau sama sekali tidak larut dalam air, ya kita tetap saja tidak boleh menyediakan dalam bentuk suspensi.
Karena kalau tidak larut sama sekali dalam air, maka ketika suspensinya nanti sudah sampai di dalam saluran cerna kita, ya tetap saja tidak bisa larut. Zat aktifnya tidak bisa untuk menimbulkan aktivitas terapeutik. Maka yang di sini adalah yang sukar larut, bukan yang tidak larut. Tentu saja kalau kita pilih bentuk suspensi, kita harus tambahkan bahan pensuspensi atau suspending agent. Untuk yang tidak larut dalam air, kita harus upayakan dulu ya bagaimana caranya agar bisa larut. Misalnya dengan kita kecilkan ukuran partikelnya, atau misalnya kita bentuk menjadi senyawa kompleks, dan lainnya. Berikutnya, yang ketiga, pertimbangan sifat fisika kimia. Berikutnya adalah ukuran partikel. Ukuran partikel berpengaruh pada laju disolusi. Jadi, ukuran partikel ini menjadi penting. Semakin kecil ukuran partikel, maka zat aktif akan menjadi semakin mudah untuk larut. Lalu yang berikutnya, ukuran partikel jadi perhatian karena makin seragam ukuran partikelnya, maka makin terjamin pula keseragaman dosisnya. Ini misalnya dalam sediaan suspensi. Kalau seragam, maka kalau ukuran partikelnya seragam, maka takaran dosis yang pertama sampai dengan yang terakhir akan mengandung zat aktif yang kurang lebih sama dalam 1 sendok takarnya. Jadi ukuran partikel ini kalau seragam, ya itu lebih baik. Selanjutnya adalah semakin besar ukuran partikel, maka partikel tadi akan lebih cepat untuk mengendap. Nah, ini jadi pertimbangan kalau yang kita buat sediaannya adalah sediaan suspensi. Berikutnya adalah stabilitas atau kestabilan dari bahan obat. Reaksi kimia yang bisa mempengaruhi kestabilan bahan obat yang paling banyak terjadi adalah peristiwa hidrolisis. Ini contohnya adalah aspirin dan antibiotik, ini mudah untuk terhidrolisis. Nah, zat aktif yang mudah terhidrolisis sebaiknya diformulasikan menjadi sediaan padat. Ya, yang kita hindarkan dari kondisi yang mengandung air. Jadi yang paling mudah adalah diformulasi menjadi sediaan padat. Tetapi jika tetap dikehendaki dalam bentuk sediaan cair, walaupun zat aktifnya mudah terhidrolisis, tetapi dikehendaki tetap berbentuk sediaan cair, maka kita pilih solvennya berupa solven yang non-aqueous atau yang tidak mengandung air. Reaksi kimia yang pengaruh stabilitas yang berikutnya yang paling sering terjadi adalah oksidasi. Ini contohnya pada oksidasi yodium dan kalium permanganat. Nah, untuk menghindari terjadinya oksidasi, maka kita bisa tambahkan bahan yang bersifat antioksidan. Antioksidan untuk sediaan farmasi yang pembawanya berupa air atau solvennya berupa air, maka kita bisa tambahkan antioksidannya natrium bisulfit dan asam askorbat atau vitamin C. Sedangkan kalau sediaan farmasi cair tadi, bahan pembawanya berupa minyak, maka kita bisa gunakan antioksidannya berupa alfa tokoferol atau vitamin E. Nah, kita mulai masuk ke sediaan cair yang pertama, yaitu larutan. Ya. Kenapa kita mau buat sediaan larutan? Ini sudah Anda pelajari di kuliah preskripsi, karena sediaan larutan itu merupakan campuran yang homogen, sehingga dalam setiap sendok takarnya dosisnya sama, lalu dosis juga mudah diubah dengan kita lakukan pengenceran, absorpsinya cepat, ya, dibanding sediaan padat ya. Kalau sediaan padat misalnya tablet, maka tablet tadi di dalam
eh, saluran cerna kita harus mengalami proses pecah dulu jadi granul, baru nanti terlarut atau terdisolusi. Nah, itu butuh waktu. Kalau yang sediaan larutan, ya langsung tersedia untuk diabsorpsi. Lalu keuntungan sediaan larutan ini adalah mudah ditambah dengan zat tambahan, yaitu pemanis, pewarna, ataupun pemberi aroma. Lalu jika mengiritasi lambung, kita bisa encerkan dan lebih disukai untuk penggunaan pada kerugian dari sediaan larutan. Yang pertama adalah tidak cocok untuk bahan aktif yang tidak stabil dalam air, yang tadi sebelumnya kita sudah bahas. Lalu juga bahan yang mempunyai rasa dan bau yang tidak enak, sulit untuk ditutupi. Kenapa bisa demikian? Karena untuk sediaan larutan ini, luasan yang kontak dengan indera perasa kita akan menjadi yang paling besar dibanding kalau sediaannya berupa sediaan padat atau sediaan yang lain. Nah, karena luas kontaknya yang paling besar, maka rasa dan bau yang tidak enak ini menjadi lebih sulit untuk ditutupi. Lalu juga untuk sediaan larutan ini, volumenya lebih besar dibandingkan bentuk sediaan padat. Jadi dari segi kepraktisan, ini tidak menguntungkan. Karena kalau untuk pertimbangan kepraktisan, konsumen akan lebih memilih bentuk sediaan yang lebih ringkas untuk dibawa. Misalnya sediaan padat, mau dibawa di saku itu lebih nyaman daripada kita membawa bentuk sediaan cair. Nah, ini juga yang sekarang diantisipasi oleh industri farmasi dengan mengeluarkan bentuk sediaan cair dalam bentuk saset. Nah, sekarang sudah mulai banyak nih bentuk sediaan cairan yang dikemas dalam bentuk saset. Selanjutnya, karena kita tadi sudah mempelajari tentang praformulasi, maka yang spesifik untuk sediaan larutan, praformulasi dalam sediaan larutan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam sediaan larutan, yang pertama adalah kelarutan dari zat aktif, lalu juga kestabilan zat aktif dalam larutan, terutama apakah zat aktifnya terhidrolisis dalam lingkungan berair, ini jadi pertimbangan utama. Selanjutnya berapa dosis takarannya, lalu bagaimana proses penyimpanannya, apakah harus terhindarkan dari cahaya, ataukah harus terhindarkan dari udara luar, dan seterusnya. Lalu juga penampilannya harus menarik dari segi rasa, warna, dan viskositas. Apakah zat aktifnya itu sendiri memiliki rasa yang tidak enak, sehingga butuh ditambah korigen saporis. Lalu juga warnanya apa, apakah butuh ditambah bahan pewarna, dan seterusnya. Ini contoh data praformulasi. Jadi ini loh contoh data stabilitas yang perlu Anda cari sebelum Anda memutuskan mau memformulasi suatu sediaan. Ini adalah contoh data stabilitas dari asetazolamid. Ternyata asetazolamid ini mudah sekali rusak dalam kondisi pH asam maupun di kondisi pH basa. Paling stabil adalah di sekitar pH 4. Ini kurvanya yang sumbu X adalah pH, sementara sumbu Y-nya adalah lenka dari konstanta atau laju kecepatan degradasi dari asetazolamid. Jadi ketika pH 4 ini laju degradasi dari asetazolamid yang paling rendah. Jadi dia paling stabil di pH 4. Di kondisi asam mudah sekali rusak, di kondisi basa juga demikian. Lalu bagaimana dengan kelarutannya? Ternyata profil kelarutan dari asetazolamid seperti ini. Pada pH asam, kelarutannya rendah, sementara pada pH basa, kelarutannya sangat tinggi.
Nah, ini contoh data yang Anda perlu cari. Setelah itu, Anda perlu memutuskan bentuk sediaan yang cocok jadinya seperti apa. Kalau mau dibuat sediaan cair, ini harus dibuat pH-nya berapa? Bagaimana kita memilih pH-nya? Apakah pH di mana asetazolamid itu paling larut? Kalau paling larut di pH 8, tapi ingat di profil stabilitasnya tadi di pH 8, dia paling tidak stabil. Ataukah memilih pH yang kondisi asetazolamid paling stabil, yaitu di pH 4. Kalau pilih di pH 4, kita lihat kelarutannya rendah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, ini hanya sekedar ilustrasi atau contoh data praformulasi. Untuk memutuskan sediaan yang terbaik yang seperti apa, ini adalah salah satu capaian pembelajaran Anda. Jadi nanti setelah 1 semester Anda mempelajari kuliah teknologi liquid dan semi solid, ketika Anda dihadapkan data yang sama dari asetazolamid seperti ini, Anda sudah harus bisa memutuskan ini sediaan yang terbaik dalam bentuk apa. Ya, jadi diingat ya, seperti ini proses praformulasinya. Dan jangan lupa nanti di akhir semester ada kemungkinan Anda akan saya tanyai kembali. Jadi asetazolamid ini keputusannya dibikin sediaan apa ya? Nah, siap-siap untuk jawab ya. Nah, kuliah praformulasinya sampai di sini. Kita jumpa kembali dalam kuliah selanjutnya. Ya, silahkan video ini bisa diulang-ulang kalau misalnya Anda masih belum paham. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dalam kuliah selanjutnya.